Shalom, salam sehat dan tetaplah semangat. Hari ini kembali kita mendengarkan, merenungkan, dan menerapkan topik tentang makanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, makanan ada yang disediakan alam dan ada yang diolah oleh manusia. Yang disediakan alam seperti buah-buahan dan juga hewan-hewan yang dapat kita manfaatkan dagingnya untuk kebutuhan jasmani kita. Sedangkan makanan yang diolah oleh manusia yang selalu mengalami perkembangan, dan ini yang membedakan antara kita sebagai manusia dan hewan. Karena kita diberikan kemampuan untuk mengelola makanan dari tumbuhan, dari hewan atau binatang. Namun kita tahu bahwa ternyata pada awalnya manusia hanya diberikan kesempatan untuk menikmati buah-buahan dan biji-bijian atau umbi-umbian yang ada di bumi ini. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, diberikan lagi manusia kewenangan untuk makan makanan dari hewan atau binatang atau burung atau ikan. Tentulah ini memberikan kepada kita kebebasan untuk menikmati segala jenis makanan untuk tubuh kita. Namun ada kisah di mana bangsa Israel yang ada di padang gurun selama 40 tahun dilarang memakan makanan yang mengandung darah, ada lemak-lemaknya. Makanan-makanan itu yang berasal dari hewan penyembahan dan persembahan kepada Allah, darahnya, lemak-lemaknya, sumsum-sumsum tidak boleh dimakan manusia. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan umat Israel di padang gurun sampai di tanah Kanaan, bahkan menjadi sebuah peraturan keagamaan. Tentulah pada teks dan konteksnya, makanan yang belum diolah dengan baik, dimasak, bahkan yang belum menjadi makanan yang sehat, tidaklah boleh dimakan. Sementara di dalam perjanjian baru kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa setiap makanan yang masuk dari mulut, diolah di dalam tubuh kita, itu sesungguhnya halal. Tidak ada yang haram, kecuali yang dibuang ke jamban. Karena itu makanan itu disebut haram berkaitan dengan teks dan konteksnya. Namun hal yang penting yang perlu diperhatikan, ada banyak orang yang sudah terbiasa dengan pembagian jenis makanan, yang haram maupun yang tidak haram. Terbagi dualah prinsip pengertian tentang makanan. Namun hal yang perlu kita pikirkan, renungkan, dan terapkan. Kalau kita memakan makanan yang ada disediakan di alam, yang kita olah, sesungguhnya itu menjadi berkat bagi kita. Kita bersyukur, memuji Tuhan atas makanan yang tersedia itu. Jikalau kita menikmati makanan, perlulah kita mengetahui sumbernya. Apakah itu hasil pencurian, hasil korupsi, hasil milik punya orang, dan sebagainya. Kalau makanan itu terbagi menjadi dua, yang haram dan yang tidak haram, dan kemudian makanan itu ternyata hasil pencurian, hasil korupsi, hasil mengambil milik orang, maka sesungguhnya makanan itu menjadi makanan yang mencemarkan diri sendiri. Karena awal dan sumber makanan itu tidak lagi diterima, diperoleh, didapatkan dengan baik, benar, dan suci. Makanan disebut haram karena memang itu diperuntukkan untuk Tuhan. Makanan disebut haram karena memang ketentuan legalitas keagamaan tertentu. Makanan disebut haram karena ada kondisi moralitas yang mengikutinya. Tetapi, kalau kita menikmati makanan dan minuman dan apa saja dengan ucapan syukur dari hasil karya kita untuk mengelola alam, mengelola makanan yang tersedia dengan baik, maka sesungguhnya semua makanan halal di hadapan Allah. Mari kita lihat konteks kekinian. Ada makanan yang menyehatkan tubuh, tetapi ada makanan yang tidak menyehatkan tubuh. Sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap orang yang berbeda-beda tentunya. Namun pengaturan pola makan yang bergizi, yang bernutrisi, yang berprotein, yang berkarbohidrat, dan sebagainya, komposisi dan prosentase makanan dengan berbagai hal yang ada itu, sesungguhnya haruslah diperhatikan dan kita memperhatikan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kiranya perenungan, refleksi, dan aplikasinya dapat menjadikan kita semakin mengerti penting dan perlunya memahami makanan. Tuhan Yesus memberkati kita.